Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfian Muhammad Sansori. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis yang ber-NPM 23402516050. Pada kali ini saya ingin menjawab dan menjelaskan tentang studi kasus pada mata kuliah Pengantar Akuntansi 2. Pernyataan yang pertama adalah terdapat dua jenis saham yang dapat diterbitkan oleh suatu PT, saham treasury atau treasury share dan saham prioritas atau preference share. Saya menjawab salah, karena hanya dua jenis saham yang dapat diterbitkan oleh suatu PT, saham normal atau saham biasa dan saham prioritas atau preference. Pernyataan yang kedua, pemegang saham preference dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Saya jawab salah, sebab yang bisa ikut serta dalam perusahaan adalah saham biasa. Pernyataan ketiga, terdapat dua jenis saham preference, yaitu saham preference kumulatif dan saham preference non kumulatif. Saya jawab benar, karena saham kumulatif memang memiliki dua jenis. Pernyataan keempat, jika dilihat dari nilai yang ditetapkan suatu saham, terdapat tiga jenis saham. Saya menjawab benar, karena terdapat tiga jenis saham, yaitu saham nilai ditetapkan, saham nominal, dan saham non nominal. Pernyataan kelima, saham dengan nilai ditetapkan, saham yang di surat saham ditetapkan nilai nominalnya. Saya menjawab benar, saham dengan nilai nominal yang ditetapkan di dalam surat tidak akan ditulis nominalnya, tetapi instansi atau perusahaan menetapkannya. Pernyataan keenam, untuk saham yang bernilai nominal atau nilai yang ditetapkan, akuntansinya sama, yaitu rekening modal. Saya menjawab benar, karena itu termasuk saham nilai nominal. Pernyataan ketujuh, untuk saham tanpa nilai nominal atau ditetapkan, rekening modal saham akan dikredit sebesar uang yang diterima. Saya menjawab benar, karena itu termasuk saham nilai non nominal. Pernyataan ke-8, saham preferen kumulatif adalah saham preferen yang jika dividen 1 tahun tidak dibayar, maka jumlah dividen ini wajib dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Saya menjawab benar, karena jika dividen 1 tahun tidak dibayar, maka pada tahun berikutnya harus dilunaskan. Ini termasuk pada saham akumulatif. Pernyataan ke-9, dalam stock split, jumlah modal yang disetor tidak berubah. Yang berubah hanya jumlah setor saham yang beredar. Saya menjawab benar, karena itu adalah penurunan nilai dari saham biasa dengan mengeluarkan saham yang lebih dan tidak perlu dibayar ayat jurnal. Pernyataan ke-10, apabila terjadi stock split, maka harus dibuat ayat jurnalnya. Saya menjawab salah, karena tidak berubah. Yang berubah adalah saham beredar, dan juga tidak perlu ditulis ayat jurnalnya juga. Sekian jawaban saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.